Ya. Pak Marbun itu Pak namanya. Yamin bisa ini sebentar Pak. Oh, gimana? Ini lagi penegasan lagi. Tadi saya pemakai produk tadi sudah saya wawancarai, ternyata mereka produknya bagus. Sekarang Pak agak anu Pak. Ya sudah Pak, agak sini Pak. Agak mundur Pak, bisa Pak. Gimana? Ya sini Pak. Nah ini Pak. Nah itu Bapak sebagai ketua asosiasi Pak ya. Saya sebagai direktur eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia. Ya, rafinasi bisa. Jadi tanggapan Bapak tentang gula rafinasi ini untuk produk gitu Pak. Untuk produk yang dipakai oleh UKM atau IKM itu kualitasnya gimana Pak? Jadi begini, kalau secara produk ya, komoditi ada yang memang produknya itu mesti harus menggunakan gula rafinasi. Ya. Misalnya susu, Ya. kental manis, Ya. kemudian minuman Ya. yang itu dia harus, karena apa? Itu memang spek yang dia harap itu, kalau enggak gitu kan susunya bisa berwarna. Ya. Nah, di samping itu juga memang karena kualitas gula ini ya, derajat kemurniannya Ya. 99,7% dan boleh katakan kotorannya kecil sekali. Nah, ini menyebabkan hasil produk yang dihasilkan itu akan mengurangi ya istilahnya kontaminasi dari bahan-bahan itu, kan dia jadi murni lebih jernih, sehingga produk dihasilkan pun juga kualitasnya akan lebih meningkat, terutama yang itu tuh misalnya karena dia lebih kering ya, sehingga juga ya masa simpannya itu bisa diperpanjang lah ya, nggak cepat basi, nggak cepat berair. Tanpa pengawet ya Bapak? Ya, tanpa pengawet ya. Tanpa sebetulnya pengawet. gula itu juga sebetulnya bahan pengawet, bukan itu ya. Tapi ini gulanya itu memang murni gitu loh ya, murni. Kotorannya nggak ada sama sekali gitu ya, boleh kata kecil sekali. Nah, sehingga dia bisa menambah daya awet, daya tahan daripada produk itu sendiri. Ini bisa untuk segala makanan dan minuman ya Pak ya? Oh iya, semuanya bisa, semua bisa. Ini ya. sudah berstandar nasional Pak, bisa? Oh iya, ya ini sebenarnya selain standar nasional bisa disebutkan Pak? Standar internasional ya, kita sudah menerapkan ISO 22.000. Di situ sudah termasuk food safety-nya. Jadi keamanan pangan, jadi penggunaan bahan kimia itu sudah sesuai, tidak ada lagi keraguan, itu sudah sesuai dengan standar internasional. Terus sudah ada SNI juga. Ya, SNI-nya juga kita berlaku SNI wajib sertifikat halal itu Pak ya. Halal. Kemudian juga kita sudah terdaftar di Badan POM, jadi dapat nomor MD, makanan terdaftar semua gitu dia. Nah, dengan adanya ini juga industri yang ingin halal, ingin apa itu kan sudah nyambung dia gitu. Iya, betul. Nah, ini dari segi ini ya, dari segi kualitas barang. Yang saya contoh benar begini, itu juga permen ya. Permen itu harus gula rafinasi. Kalau tidak, dianya itu kalau di mulut dia akan berinjil-berinjil. Oh gitu. Karena ada kotoran ya. Kalau ini nggak ada, memang itu dia jadi semut bersih semua. Nah, itu salah itu permen. Makanya permen harus gula rafinasi. Kalau enggak dia ada pasir-pasir gitu sedikit ya, kristal ya. Nah, kemudian juga manisan buah-buahan. Ya, manisan buah-buahan dulu kalau pakai gulanya kurang bagus, dianya itu agak coklat, enggak bright ya, enggak cerah gitu, dan juga enggak awet. Nah, ini dia bisa lebih awet karena kotorannya ada itu sedikit sekali ya. Gitu Pak ya. Jadi untuk diterapkan di untuk produk apa saja bisa untuk produk yang memenuhi syarat begitu ya. Di samping harganya juga lebih murah dari harganya kompetitif ya, saya nggak bisa ngomong lebih murah gitu ya, diusahakan pasti lebih murah. Sama Bapak minggu depan kerja. Pak Ari ya. Jadi bila dibandingkan dengan gula lain, istilahnya gula rafinasi lebih awet Pak? Iya, bukan lebih awet. Karena begini, karena dia kotorannya kan kecil. Iya, betul. Ya.
kedua dia lebih kering. Ya. Nah, oleh karena itu daya simpannya kan lebih panjang, Betul, ya. Pak. Kalau gulanya basah, ya, kan gampang jamuran, Pak. Ya, betul. Ya, kalau kotor juga gampang, sudah ada kontaminasi di sana, Ya, ya. kan itu aja. Ya. Sehingga bukan, jadi jangan sampai seolah-olah lebih awet tuh, ya karena dia bersih malah dia lebih tahan lama gitu ya. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya.